Jadi ini terjadi hanya masalah administrasi, tidak ada kerugian di sini, apalagi korupsi atau markup. Loh kok kelebihan bayar ya? Bukannya itu potensi korupsi? Ya, BPK kan Badan Pemeriksa Keuangan, bukan KPK. Jadi bukan tugasnya BPK menentukan ini korupsi atau bukan. Adik Anies Baswedan diperiksa Bareskrim Polri soal gratifikasi. Rekening adik Anies dibuat transaksi. Pantes banyak lebih bayarnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Temuan ini seharusnya diserahkan ke KPK untuk ditelusuri lebih dalam. Apakah ada potensi korupsi atau tidak? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Komisaris PT Pelni Dede Budiarto alias Kang Dede menyoroti adik calon Presiden Anies Baswedan, Abdillah Baswedan, yang menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terkait kasus pengadaan proyek Very Small Aperture Terminal. Dia menyentil pendukung Anies dengan isu penjagalan terhadap Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Kang Dede dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 17 Juni 2023. Sebelumnya, kelompok orang mengatasnamakan Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi atau KAMERAT melaporkan Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka menuduh Anies diduga menerima gratifikasi atas proyek VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Jeffrey menduga rekening adik Anies Baswedan, Abdillah Baswedan, dipakai untuk menerima transfer sebesar 5 miliar rupiah dari seseorang terkait proyek tersebut yang akan diberikan ke mantan gubernur DKI itu. Oleh sebab itu, Jeffrey beserta anggota KAMERAT lainnya membawa sejumlah berkas ke KPK. Jika melihat aturan yang ada, setiap pejabat negara dilarang untuk menerima gratifikasi dari siapapun dalam bentuk apapun. Besar ataupun kecil nilainya, semua tidak boleh. Jikapun sudah menerima gratifikasi atau hadiah dari tamu negara, maka harus melaporkan kepada KPK. Dan KPK yang akan menilai apakah gratifikasi atau hadiah tersebut akan diserahkan kepada pemerintah atau menjadi milik si penerima hadiah. Jika nilainya cukup besar serta dengan alasan bahwa hadiah tersebut akan mempengaruhi keputusan pejabat tersebut, maka gratifikasi atau hadiah tersebut akan diserahkan kepada pemerintah. Pantas dilihat dari sepak terjang Anies saat masih menjadi gubernur DKI. Sangat terekam jelas dalam memori ingatan bahwasannya Anies Baswedan adalah manusia yang hidupnya selalu terselip kata wah. Lihat saja betapa sempurnanya kehidupan Anies selama menjadi gubernur DKI. Ia selalu memanfaatkan fasilitas kelas atas yang ia dapatkan dari berbagai tawaran orang-orang elit. Bahkan ketika ada berbagai masalah yang timbul di Jakarta dan diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ada temuan sejumlah lebih bayar yang dilakukan Pemprov Jakarta. Saya sih tidak kaget karena Jakarta dipimpin oleh Anies dengan tata kata sebagai senjata rayuan maut dalam menggapai simpati warga. Soal kerja, ya nomor sekian saja. Lebih bayar yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta era Anies dari berbagai proyek membuat kita memiliki dua asumsi penilaian. Yang pertama, jajaran Pemprov DKI pada saat itu bodoh-bodoh. Yang kedua, mereka pintar tapi berusaha membodohi rakyat. Terlalu bodoh kalau sampai Pemprov DKI lebih bayar hingga miliaran. Dan itu terjadi berkali-kali. Untuk kamu-kamu yang katanya masih memiliki akal sehat, pasti muak dengan kasus lebih bayar dasarnya itu sudah ada, yaitu nilai kontrak. Tetapi lucunya dibilang lebih bayar, bukan markup. Kita bisa bayangkan kekonyolan ini terjadi berkali-kali. Yang pertama, Pemprov Jakarta melakukan lebih bayar alat pemadam kebakaran yang nilainya mencapai 6,5 miliar rupiah. Yang selanjutnya, lebih bayar pun terjadi pada proyek pengelolaan air limbah, nilainya mencapai 1,59 miliar rupiah. Lebih bayar pun terjadi untuk subsidi ke Transjakarta sebesar 415 miliar rupiah. Uang sebesar itu terlalu besar kalau dikatakan cuma karena selahan lebih bayar doang. Tak hanya itu, proyek PLTS atap sekolah pun Pemprov DKI Jakarta bisa lebih bayar dengan nilainya mencapai 1,12 miliar rupiah. Lalu kelebihan bayar pun terjadi lagi. Kali ini lebih bayar tidak untuk proyek, tetapi lebih bayar gaji PNS DKI Jakarta yang udah meninggal pun alokasi dananya dikeluarkan. Nilai lebih bayar sebesar 862,7 juta rupiah.
Jadi, melihat fakta kelebihan bayar Anies itu, ada kemungkinan Anies juga menggunakan rekening adiknya untuk melakukan transaksi tersebut. Licik memang. Bagaimana kalau menurut Anda? Awalnya, Nasdem itu begitu jumawa, merasa bahwa mereka bisa menjadi kingmaker dalam percaturan politik di Indonesia. Karena selama ini mereka selalu hanya menjadi pendukung saja. Terlalu jumawa hingga mau jadi kingmaker di Pilpres 2024. Surya Paloh malah pusing dengan nasib Nasdem yang terancam hancur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan setelah terbukti nggak ngaruh, itu Nasdem mulai malu-malu kucing tuh. Atau malu-malu onta gitu ya. Yang kemudian kayaknya mulai kembali lagi atau menjaga hubungan dengan Pak Jokowi lagi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Denny Siregar lagi-lagi menyentil Partai Nasdem. Denny Siregar menyinggung nasib naas yang kini telah dialami oleh Partai Nasdem akhir-akhir ini adalah sebab dari ambisi Surya Paloh yang ingin menjadi kingmaker dalam Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, Nasdem itu begitu jumawa, merasa bahwa mereka bisa menjadi kingmaker dalam percaturan politik di Indonesia. Dan menjadi kingmaker adalah cita-cita Surya Paloh, pendiri sekaligus ketua umum Nasdem. Karena selama ini mereka selalu hanya menjadi pendukung saja tanpa bisa menjadi pemain utama yang selama 2 periode ini. Papan caturnya dimainkan oleh hanya 2 partai besar, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra. Meski begitu, gerakan Nasdem yang mengusung Anies ini juga tidak mulus, karena ditolak oleh banyak elit partai, mulai dari Siswono, Jelantik, dan anak agung Ngurah Panji Astika, dan yang terakhir Zulfan Lindan. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan. Menurut Denny, karena Anies kental sekali dengan politik identitas yang dulu digunakan waktu Pilgub DKI tahun 2017. Bahkan, mundurnya beberapa elit ini diikuti dengan mundurnya ribuan kader dan pendukung Nasdem di banyak daerah. Memang beberapa hari yang lalu, ratusan kader dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memutuskan untuk mengundurkan diri. Menurut Denny Siregar, apa yang dilakukan oleh ratusan kader Surya Paloh ini karena mereka dimintai mahar sebesar 3,5 miliar rupiah jika mau mendaftar sebagai calon legislatif. Tentu ini membuat Surya Paloh menjadi gelisah dan tidak tenang pasca deklarasi Anies. PDI Perjuangan sebagai partai politik utama pendukung pemerintahan Presiden Jokowi sering menyerang dan memberikan tekanan kepada Partai Nasdem agar keluar dari kabinet. Sebagaimana diketahui, di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi ada 2 menteri dari Partai Nasdem yang tersisa. Jika Nasdem ditendang keluar oleh Jokowi dari koalisi, maka 2 menteri Nasdem ini pun harus keluar. Tekanan bukan hanya datang dari PDI Perjuangan tetapi juga parpol anggota koalisi lainnya. Dengan mendeklarasikan Anies sebagai capres, Nasdem seolah memposisikan diri menjadi oposisi karena Anies merupakan antitesis Jokowi. Saya akui, Nasdem kali ini sungguh mengecewakan. Mengapa? Selama ini partai ini dianggap nasionalis dan berada di kubu pemerintah. Dengan mengusung Anies, artinya secara tidak langsung Nasdem menyatakan diri menjadi partai oposisi. Ngebetnya Surya Paloh menjadi penguasa inilah yang menyebabkan Partai Nasdem terancam jadi gelandangan politik. Karena mengusung Anies bukan tanpa resiko loh. Baru juga partai tersebut mengumumkan akan mengusung politisi yang dekat dengan risik tersebut. Nasdem langsung ditinggalkan oleh beberapa kader terbaiknya. Menteri Nasdem juga terjerat kasus korupsi, elektabilitasnya anjlok, dan daya masyarakat mulai menjauh dari Nasdem. Inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik dan akan merapat ke PDIP, meninggalkan koalisi perubahan. Pertanyaannya, apakah pendukung Jokowi percaya dengan omongan Paloh itu? Tidak, Ferguson. Karena yang mengusung Anies bukan hanya Nasdem doang, tapi ada juga PKS dan Partai Demokrat. Yang kita tahu sendiri bahwa kedua partai ini benci banget sama Jokowi. Jadi bisa dibilang jika sudah berkoalisi dengan kedua partai tersebut, maka Nasdem sudah sepaham dengan visi misi mereka. Nasib Nasdem memang malang kali ini, dan kemungkinan akan nyungsep menjadi gelandangan politik.
Bagaimana kalau menurut Anda?